Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel keluarga Abyang. Nah, ini ada orang-orang yang dicukur ya, mau dicukur. Kebetulan kemarin saya sudah mengupload video saya sedang dicukur botakin ya di Mina. Nah, kali ini channel keluarga Ayang akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan mengelilingi Mina ya, walaupun di sekitar tenda saya. Kemudian saya akan mengajak kalian untuk menunjukkan bagaimana cara menyeduh Popmi ya. Kemudian satu lagi saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana sih toilet di Mina ya. Nanti kalian nilai sendiri saja dari melihat video ini ya. Nah, ini jalannya ini ke belakang. Kebetulan toiletnya ada di belakang tenda saya. Tapi saya jarang menggunakan toilet ini. Saya menggunakan toilet ini hanya untuk buang air kecil saja. Alhamdulillahnya saya selama 5 hari tidak buang air besar. Kenapa? Karena di sini toiletnya selalu penuh, kemudian airnya selalu tidak jalan. Nah, ini Popmi yang ada di Mekah ini seperti ini. Wah, saya bangga, cukup bangga ya. Indomie ini mendunia, bahkan ada Popmi juga Indomie di Arab Saudi. Nah, ini seperti inilah toilet yang ada di Mina ya. Jadi kalian jangan heran kenapa banyak botol air mineral. Nah, ini kebetulan lagi kosong karena mungkin airnya sedang mampet, macet, tidak ada air jadi mungkin jadi kosong. Nah, ini bisa kalian lihat ada botol air mineral di sini banyak berserakan, itu kosong ya. Itu digunakan untuk oleh para jamaah itu untuk berwudu, membersihkan diri dikarenakan air yang ada di sininya tidak ada atau sedikit keluarnya. Jadi mereka memanfaatkan botol dari air mineral karena botol air mineral di sini cukup tersedia banyak ya. Nah, jadi air mineralnya juga bukan air mineral sembarangan ini. Dalamnya juga isinya itu adalah air mineral jam-jam ya, berisi air jam-jam. Jadi gaya di sini orang-orang membersihkan dirinya dengan menggunakan air jam-jam, mandinya dengan menggunakan air jam-jam, hebat ya. Nah, kebetulan kalau saya sih jarang menggunakan toilet di belakang ini. Saya kalau wudhu di depan aja ada seperti apa ya, seperti tempat ada keran air. Nah, saya wudhunya di situ saja. Jadi saya jarang ke belakang sini kecuali saya buang air kecil. Kalau buang air besar, alhamdulillah selama 5 hari saya tidak buang air besar ya, baik di Mina, di Arafah tidak. Mungkin karena saya kelihatannya sedikit agak-agak kurang enak itu menggunakan toilet di Mina ini ya, karena sedikit kurang terjaga kebersihannya menurut saya. Tapi kalian kalau ke sana bisa lihat sendiri saja. Mudah-mudahan tahun sekarang sudah diperbaiki ya fasilitasnya. Nah, kita lanjut saja. Kita akan menuju ke tempat tempat untuk menyeduh Popmi ya. Nah, ini saya jalan ke sebelah sini. Kemudian saya di depan belok kanan. Nah, tiba-tiba ada orang yang tersesat di sebelah kanan ini. Untungnya ada ketua rombongan saya yang mengantarkan orang tersebut karena di sini tendanya hampir sama ya. Posisinya hampir sama, letak-letaknya hampir sama, kiri kanannya sama. Kita tinggal menghafalkan ciri-cirinya saja. Nah, di sini kebetulan ada lansia yang kehilangan ininya lah, istilahnya lupa lagi letak tendanya. Nah, ini Bapak ini ketua rombongan saya. Nah, ini yang kerudung hijau ini beliau linglung atau bingung mau pulangnya itu ke tenda yang mana gitu ya. Nah, ini yang patut diwaspadai oleh teman-teman semua, kawan-kawan semua. Kalau misalkan kalian di maktab itu ingat-ingat maktabnya nomor berapa, kemudian ciri-ciri tendanya itu dekat apa atau ada apanya gitu aja. Nah, untuk menyeduh Popmi ini kita akan belok ke sebelah kanan. Nah, di sini ada kotak, ini kotak lemari es, dalamnya banyak air jam-jam. Kalau yang mau dingin minum boleh dari sana ngambil ya, nggak apa-apa. Nah, kalau mau yang nyeduh Popmi kemudian nyeduh kopi itu kita jalannya ke sebelah sini. Ada nanti sebuah ruangan dapur khusus untuk memasak. Kemudian di sana disediakan air panas juga. Kita bisa minta di sana, tapi mintanya itu bukan ngetrok ya, bukan ngetuk pintu ke dalam dapurnya, bukan ke dalam dapur umumnya, tapi di sini disediakan air panasnya. Tinggal kita ngambil dari luar saja, seperti keran air. Iya loh, seperti keran air. Cukup aneh kan? Lihat, seperti ini kita lihat saja.
Nah, seperti inilah, seperti keran air bukan? Awas, ini jangan dipakai berwudu ya, karena airnya panas. Nanti kalau kalian nggak bisa apa linglung, tiba-tiba mau wudhu di sini, ini airnya panas ya. Untuk air panas ini yang nyeduh kopi tuh, lihat di bawah ada bekas kopi popmi. Nah di sini, nih saya sudah apa menyeduh popminya. Kemudian saya balik lagi ke tenda karena sudah menyeduh popmi. Saya balik lagi ke tenda tuh, udah gitu ya. Cuman itu aja seperti keran air, tapi hati-hati itu bukan keran air. Nah ini dapur umumnya, ini para pekerja sedang menyiapkan makanan untuk para jemaah haji ya. Jadi makan sorenya itu di sini. Nah itu jalan keluarnya ke sana, tapi tidak sembarang orang yang bisa masuk keluar lewat situ. Hanya jamaah yang memiliki gelang, kalau nggak salah dulu maktab saya itu 48. Jadi maktab 48 kalau gelangnya 48 boleh masuk, kalau bukan tidak boleh masuk ya. Nah ini saya kembali lagi lewat jalur belakang, tidak langsung ke tenda saya sambil jalan-jalan ya. Di sini tuh sebelah kanan banyak dus-dus ini makanan, air mineral, popmi itu dikasih satu hari itu satu buah ya. Jadi setiap orang di pada saat di Mina dikasih pom itu satu orang satu buah satu hari. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Jika kalian makanannya merasa lapar gitu ya, langsung aja seduh pomnya. Tapi ingat-ingat ya, jalan pulangnya jangan sampai tersesat lagi dulu. Banyak orang yang sudah gundul botak ya, banyak yang dicukur. Di sini juga banyak. Nah terus saya jalan lagi ke belakang menuju ke toiletnya lagi. Nah di sini, nah ini toiletnya sama, tapi beda yang sama yang tadi ya. Ini toilet yang sebelah sini. Saya itu menggunakan toiletnya yang sebelah sana. Ini orang-orang lagi ngantri, ini kebetulan lagi kosong. Kalau misalkan lagi banyak itu ngantrinya bisa nyampe setengah jam, 1 jam itu bisa nyampe ya. Tadi ada perempuan harusnya tidak boleh ada di WC situ kan, soalnya perempuan itu adanya di sebelah sini ya, WC-nya beda, dipisahkan. Tapi karena mungkin berebut di sana itu, jadi orang-orang atau perempuan itu banyak yang memakai toilet yang laki-laki ya. Nah ini, oh ini ya jam-jamnya itu banyak ya segitu tuh. Di botol air mineralnya kalian bebas mengambil, kalau misalkan haus ambil, haus ambil. Tidak usah bayar, tidak usah bilang dulu karena itu milik bersama. Nah terus kita jalan ke belakang. Nah ini bekas air mineral habis ya, tumpukan air mineral yang habis. Kita menuju ke WC, di mana WC toiletnya itu dekat dengan tenda saya yang tadi ini WC-nya. Kebetulan juga lagi kosong, mungkin kalau nggak salah pada saat itu airnya lagi kecil, jadi orang-orang malas untuk menggunakan toilet tersebut. Dikarenakan kalau mau mandi susah, kalau buang air besar pun susah, harus bawa air yang ada di botol air mineral itu ya. Nah ini perempuan itu tidak boleh harusnya di sini. Ini khusus laki-laki. Nah untuk perempuan di sini yang tertutup harusnya, dikarenakan mungkin ketersediaan toiletnya cukup terbatas untuk perempuan, makanya para perempuan itu berpindah ke toilet laki-laki. Ini tendanya seperti ini, besarnya seperti ini. Kemudian kebagiannya cuman satu sejadah satu orang ya. Kalau nggak salah tidurnya itu sambil morengkol, dalam bahasa Sunda itu namanya morengkol. Nah, saya juga sama sambil morengkol, walaupun agak tinggi saya itu, tapi saya posisi tidurnya morengkol gitu ya. Jadi harus saling berbagi saja sama orang-orang yang lain ya. Ini posisinya agak-agak sedikit kotor ya, karena belum dibersihkan. Para pekerjanya belum berkeliling untuk mengangkut sampah gitu. Nah mungkin seperti itu aja berkeliling di Minanya. Kemudian setelah saya sampai, sebentar lagi saya melihat orang yang sedang dicukur juga. Ini masih ngantri ya, masih ngantri itu. Siapa yang selanjutnya? Tadi bapak-bapak yang botak itu tadi dia ininya, oh itu dia ngasih ke orangnya itu 10 real sampai 15 real. Kalau nggak salah 10 real sampai 5 real ya, 5 real sampai 10 real, gimana orangnya itunya ya lah, keikhlasan orangnya. Atau ada juga orang yang memberikan rokok satu bungkus. Nah, ini orang-orang yang ngantri mau di potong rambutnya. Nah kalau saya sudah ya tadi. Nah ini lihat tuh mau dipotong.
Nah ini kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat semua, ketika saya sudah kembali tiba-tiba 5 menit kemudian terjadi hujan yang sangat deras ya. Tendanya itu mau terbang, seperti mau terbang, jadi saya itu memegang tendanya yang di pinggirnya. Kemudian para laki-laki yang di sebelah sana juga memegangnya. Nah ini airnya kondisinya masuk ke dalam tenda ya. Airnya masuk ke dalam tenda. Nah ini terjadi kepanikan. Tapi kata bapak-bapak yang tenang berdoa saja, jangan panik seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman atau kawan-kawan semua sedang mengalami seperti ini, kita lebih baik berdoa saja ya, meminta keselamatan. Alhamdulillah semuanya selamat, cuman mungkin karpet yang ditempati untuk tidur itu agak sedikit basah, kasihan ya untuk para ibu-ibu. Ini sebelah sini tendanya sedikit basah, karpetnya untuk tidur. Nah ini anginnya cukup kencang ya tuh, bisa dilihat anginnya. Dipegang saja itu tendanya supaya tidak terbang ke sana. Nah, ini tempat tidur saya dekat ini ya, dekat pintu keluar, jadi agak basah juga nih tidur saya nanti. Tuh lihat tuh, sampai sampahnya itu berserakan. Nah ini kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat, kondisi di mana Mina setelah hujan deras tadi ya. Saya langsung keluar mau melihat bagaimana keadaan di sekitar. Dan ternyata banyak sampah dan banyak orang-orang juga yang keluar untuk mengecek ya sampah-sampahnya ini berserakan. Nah itu gunung yang ada di depan itu gunung di mana bawahnya itu ada terowongan Mina. Jadi gunungnya itu dibolongi, kemudian bikin terowongan untuk para jemaah haji menuju ke Jamarot. Itu namanya terowongan Mina, menembus gunung yang di depan sana tuh, yang sebelah sana. Nah itu terowongan Mina ya. Nah ini saya jalan ke depan sedikit, kemudian saya lihat bagaimana sampah-sampahnya berserakan. Wah ini berserakan karena hujannya itu benar-benar sangat besar, kemudian anginnya juga sangat besar. Ini pertama kali saya melihat hujan di Mekah ini begitu besar. Bahkan nyampainya itu sampai ke Indonesia itu, sampai keluarga saya itu nelpon gimana kondisinya di Mina. Katanya di berita nasional itu, di TV berita nasional terjadi banjir katanya. Memang benar, pada saat di terowongan Mina di Jamarot itu, mau ke Jamarot itu terjadi ini seperti air terjun, air dari gunungnya itu melimpah ke bawah. Karena di Mina ini gunung-gunungnya itu bukan gunung seperti di kita tanah ya, tapi gunung-gunungnya itu gunung batu, jadi air tidak meresap, langsung saja airnya ke bawah turun, jadi tidak meresap. Nah ini sempat banjir juga di sini tadi, airnya menggenang, tapi setelah sekian lama airnya surut lagi. Jadi cepat, surutnya itu cepat ya, tidak seperti di kita menggenangnya itu lama. Tapi kalau di sana mungkin karena sistem pembuangan airnya itu bagus, makanya surutnya juga cepat airnya. Nah ini orang-orang yang akan melaksanakan lempar jumroh kali ya, mungkin ya hari ketiga kalau nggak salah, ini benar. Nah ini nomor maktab 53 itu sebelah sini. Nah ini kalau nggak salah orang Jawa Barat semuanya ada di sini, maktab 48. Jadi buat teman-teman, kawan-kawan, sahabat semua yang dari Jawa Barat, ini maktabnya di sini nih, di sekitar nomor 53, 48 di sini. Nah ini tidak ada yang dibeda-bedakan sekarang ini. Kalau Jawa Barat semua. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara semua. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah barusan ibu-ibu, nah ini ibu-ibu yang pakai baju hitam putih itu biasanya dia adalah, kalau tidak dokter, dia perawat ya. Jadi dokter dan perawat juga selain merawat di sini, mereka juga ikut berhaji ya. Jadi enak, alhamdulillah gitu ya, bisa sambil ikut berhaji. Jadi tapi tugasnya itu berat juga, jadi ada seorang dokter dan perawat di sana karena kurang tidur ya. Ada orang sakit jam berapapun nyamperin mereka, nyampaikan keluhannya. Tapi untuk melempar jumroh mereka itu bergantian, orang yang menjaga dulu berapa orang, kemudian dokternya misalkan lempar jumroh dulu, nanti perawatnya yang melempar jumroh gitu. Seperti itu gantian ya.
Jadi seperti itu saja video untuk kali ini dari channel Keluarga Abjang. Jangan lupa saksikan terus video dari Keluarga Abjang selanjutnya ya tentang ibadah haji ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, like dan share kepada teman-teman, sahabat-sahabat dan keluarga kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.